Waduh, gaes. Bayangin kalau ada ondel-ondel Fadil lagi manyun di bawah pohon flamboyan yang bunganya merah lebat, tiba-tiba muncul roh air dari Skandinavia yang jago main biola. Namanya Fossegrim. Bukannya minta diajarin musik, malah Fadil kabur naik flamingo. Wajah berteriak ketakutan, wajah dengan air mata bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe ya, biar channel ini makin semangat ngasih cerita gokil buat kalian semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang sudah kasih kita kesehatan sampai hari ini. Yuk rame-rame kita tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar biar penuh barokah. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh dalam kebaikan, pasti Allah kasih jalan keluar dari masalah apapun. Tulis juga, kalian nonton dari daerah mana, biar kita makin akrab dan bisa saling kenal. Tonton sampai selesai ya, karena di akhir ada satu pertanyaan di deskripsi. Yang jawab benar dapat hadiah doa spesial. Pengumumannya ada di penutup. Di bawah sebuah pohon flamboyan yang rindang, dengan cabang-cabangnya yang melebar seperti payung besar, ondel-ondel kecil bernama Fadil sedang duduk sambil manyun. Pohon flamboyan itu tampak sangat indah sebenarnya. Bunganya berwarna merah menyala, berguguran ke tanah seperti hujan kelopak api. Tetapi bagi Fadil, pemandangan itu bukan membuat hati adem, justru malah bikin dia semakin kesal. Bayangkan saja, dari pagi dia sudah kena sial terus. Sandalnya jepit yang sudah butut, yang biasanya setia menemaninya jalan-jalan kemana-mana, tiba-tiba putus saat dia baru saja mau nongkrong santai di taman. Gara-gara sandal putus itu, Fadil jadi jalan jinjit sambil ngomel-ngomel. Ya Allah, kenapa hidup gua gini amat sih? Baru juga mau leha-leha, udah dapet cobaan. Begitu sampai di bawah flamboyan, bukannya tenang malah makin apes. Bayangkan, bunga flamboyan yang indah itu bukannya jatuh pelan-pelan kayak adegan romantis di film India, tapi jatuhnya kayak dilempar ke kepala. Aduh, yah elah, ini bunga apa batu? Serunya sambil mengucek kepala. Bunga demi bunga jatuh tepat kena jidatnya. Bukannya satu dua, tapi bertubi-tubi. Seakan-akan pohon flamboyan sengaja kompak sama sandal jepitnya buat bikin hari Fadil hancur berantakan. Disitulah Fadil mulai mengumpat. Mukanya ditekuk, bibirnya monyong ke depan, matanya melotot kecil, tangannya dilipat ke dada kayak orang lagi nahan bete tingkat dewa. Dia ngomel panjang. Ya Allah, kenapa sih? Gua udah baik-baik, gak ganggu orang, gak ngutang di warung, gak rese sama tetangga, tapi malah dapat apes mulu. Sandal putus, kepala ketiban bunga flamboyan. Jangan-jangan abis ini gua kesandung akar pohon lagi. Fadil makin manyun, suaranya makin tinggi, seolah sedang adu argumen sama alam semesta. Angin sore bertiup pelan, menggoyang ranting flamboyan, membuat kelopak-kelopak merah beterbangan seperti hujan konfeti gratis. Tapi bagi Fadil, itu bukan romantis. Itu kayak hujan masalah. Dia bahkan sampai melotot ke atas pohon sambil ngomel. Weh, flamboyan. Lu kenapa sih sama gua? Dendam masa lalu ya? Dulu gua pernah pipis di dekat batang lu kali ya, makanya sekarang lu bales dendam. Ampun dah, pohon flamboyan dendaman. Kalau ada orang lewat, pasti ngakak lihat ondel-ondel segede itu ngomel sama pohon. Nah, di tengah-tengah Fadil ngomel panjang kayak pidato kampanye gagal, tiba-tiba ada suara samar. Suara itu bukan suara burung, bukan suara angin, bukan juga suara pedagang bakso yang lewat. Tapi suara gesekan lembut seperti dawai yang dipetik pelan. Suara biola. Awalnya pelan, kayak suara radio yang sinyalnya belum jelas. Nging-nging dung, makin lama makin jelas, makin halus, makin indah. Fadil yang tadinya manyun, mendadak bengong. Mulutnya masih monyong, tapi matanya melirik ke kanan kiri, mencari sumber suara. Apaan tuh? Jangan-jangan ada pengamen keliling pakai biola. Wah, keren juga, biasanya kan gitar doang. Ini kok biola, kayak di film Titanic gitu. Cuma bedanya, gua sendirian, gak ada kapal, gak ada Rose,
Nggak ada Jack, adanya flamboyan sama sandal putus, gumam Fadil dengan gaya satir. Suara biola itu makin dekat, dan anehnya, makin terdengar bukan sekadar musik biasa. Ada aura mistis di dalamnya. Seolah-olah suara itu bikin pohon flamboyan ikut menari. Kelopak-kelopak bunga yang tadinya jatuh pelan, sekarang berjatuhan mengikuti irama. Angin pun tiba-tiba terasa beda, seperti ada getaran musik di dalamnya. Fadil mulai merasa nggak enak. Weh, jangan bilang ini ada yang mistis-mistis lagi. Jangan bilang gua dikerjain makhluk gaib. Ya Allah, jangan gitu dong. Baru aja sandal gua putus, jangan ditambah horor. Semakin lama, suara itu makin jelas. Dan dari balik kabut tipis di kejauhan, terlihatlah sesosok makhluk aneh. Bukan manusia biasa. Tubuhnya tinggi ramping, wajahnya pucat, matanya bersinar kebiruan. Rambutnya agak panjang, basah, seperti orang yang baru saja naik dari sungai. Dan yang paling mencolok, dia memegang biola kayu yang berkilauan, seperti terbuat dari batang pohon ajaib. Fadil langsung terdiam. Mukanya pucat. Mulutnya terbuka lebar. Astaga, siapa tuh? Jangan-jangan ini bukan pengamen, tapi penghuni flamboyan? Sosok itu adalah Fossegrim, roh air dari Skandinavia, Norwegia. Katanya, dia makhluk gaib yang sangat mahir memainkan biola. Kalau manusia mau belajar darinya, bisa jadi pemain biola paling hebat di dunia. Tapi kalau diganggu tanpa izin, dia bisa jadi berbahaya. Dan hari itu, Fadil nggak tahu apa-apa soal aturan itu. Dia malah melotot dan nyeletuk polos. Weh, bro, keren juga tuh main biola. Lu freelance apa gimana? Bayaran lu pakai apa? Pulsa, kuota, atau pecahan 2000-an kayak pengamen di lampu merah? Suasana makin aneh. Pohon flamboyan bergoyang pelan, seolah menyambut kedatangan Fossegrim. Kelopak-kelopak bunga merah jatuh membentuk lingkaran di sekitar Fadil. Angin sore berubah jadi dingin, membuat bulu kuduk berdiri. Fadil yang tadi kesal, kini mulai takut. Tapi karena mulutnya susah dikontrol, dia malah terus ngomel. Jangan-jangan ini pohon flamboyan tadi bukan dendam sama gua, tapi lagi manggil temennya dari luar negeri. Lah, flamboyan juga punya geng internasional ya? Sampai akhirnya, suara biola berhenti sebentar. Sunyi. Hanya angin yang berdesir. Fadil menelan ludah. Dia berdiri perlahan. Suasana berubah mencekam. Dan tiba-tiba, nging-nging, biola digesek keras, menghasilkan suara menusuk yang bikin Fadil loncat saking kagetnya. Dia langsung teriak, "Ya Allah, gua salah apa lagi sih hari ini?" Sandal putus, kepala benjol kena bunga, sekarang malah ditambah hantu biola dari Skandinavia. Aduh, apes banget. Begitu Fossegrim benar-benar muncul dari balik kabut tipis, suasana di bawah pohon flamboyan berubah drastis. Tadi angin cuma berdesir biasa. Sekarang seperti ada tarikan gaib yang bikin seluruh kelopak flamboyan berjatuhan serentak, membentuk karpet merah alami. Fadil, si ondel-ondel kecil yang tadi masih suka ngomel, sekarang matanya melotot besar. Dia melongo, menatap makhluk asing yang berdiri tegak dengan biola di tangan. Tubuh Fossegrim tampak seperti bercahaya samar, auranya dingin, dan setiap kali dawai biola itu digesek, terdengar suara musik yang begitu indah tapi sekaligus bikin bulu kuduk merinding. Fadil yang polos langsung nyeletuk. Weh, ini siapa lagi dah? Jangan bilang ini pemain biola freelance dari Skandinavia yang salah alamat. Harusnya manggung di Oslo, malah nyasar ke flamboyan depan gua. Aduh, pusing dah. Sambil berkata begitu, dia berusaha kelihatan santai, padahal jantungnya berdegup kayak beduk lebaran. Tangannya yang tadinya dilipat ke dada sekarang refleks nutup telinga. Tapi sia-sia. Suara biola itu bukan cuma terdengar di telinga, melainkan terasa langsung ke dalam hati. Nada biola itu makin lama makin cepat. Gesekan dawai menghasilkan alunan yang bikin daun-daun flamboyan bergetar hebat. Seakan-akan pohon flamboyan ikut menari mengikuti musik. Kelopaknya yang merah beterbangan seperti hujan bunga. Dari jauh, pemandangan itu indah banget. Kayak sedang ada pertunjukan seni di panggung internasional. Tapi buat Fadil, yang ada malah panik. Ya Allah, gua salah apa lagi? Baru juga duduk bentar, udah didatengin musisi dunia.
Bisa-bisa gua dijadiin murid kursus biola instan nih. Fosegrim mendekat, langkahnya ringan, seolah berjalan di atas air meski tanah flamboyan itu kering. Senyum tipis menghiasi wajah pucatnya, tapi bukan senyum ramah, lebih mirip senyum orang yang tahu rahasia gelap. Matanya yang kebiruan menatap tajam ke arah Fadil. Setiap gesekan biola, ada percikan air kecil yang tiba-tiba muncul dari tanah kering, seakan tanah flamboyan itu menyemburkan embun karena mendengar musik. Fadil mundur perlahan, bibirnya komat kamit, "Astagfirullah, ini apaan lagi? Mau belajar musik sih boleh, tapi jangan pakai beginian lah. Serem bener." Ada mitos yang bilang, Fosegrim bisa ngajarin manusia main biola dengan cara luar biasa. Nadanya bisa bikin sungai bergemuruh, bisa bikin burung berhenti berkicau, bahkan bisa bikin pohon ikut bergoyang. Tapi syaratnya, manusia yang belajar harus kasih persembahan. Daging kambing, makanan spesial, atau sesuatu yang berhubungan dengan sungai. Kalau nggak bawa apa-apa, maka Fosegrim bisa marah besar. Sayangnya, Fadil jelas-jelas datang tanpa persiapan. Dia bahkan gak bawa bekal, kecuali sandal putus yang sekarang udah gak kepake. "Bro, gua gak punya kambing, gak punya sate, apalagi gak punya tiket pesawat ke Norwegia. Yang gua punya cuma sandal putus sama bunga flamboyan di kepala. Bisa gak barter pakai ini aja?" teriak Fadil panik. Tapi bukannya berhenti, Fosegrim malah gesek biolanya makin keras. Alunan musik berubah jadi semakin tajam. Kayak ada ribuan jarum halus yang menusuk udara, bikin bulu kuduk Fadil makin berdiri. Sekarang, tanah di bawah flamboyan mulai bergetar. Dari sela-sela akar keluar air jernih yang berputar-putar membentuk lingkaran. Padahal tempat itu jauh dari sungai. Air itu naik, berputar di sekitar kaki Fadil, bikin dia semakin panik. Weh, jangan gitu dong. Gua alergi dingin. Entar kalau masuk angin siapa yang tanggung jawab? Minyak kayu putih gua aja udah habis kemarin, serunya. Fosegrim mendekat lagi. Tangannya yang panjang menggesek biola dengan lembut tapi penuh wibawa. Nada musiknya seolah berbicara, "Belajarlah dariku, atau kau akan jadi bagian dari musikku." Fadil, meski takut setengah mati, masih sempat nyeletuk. "Lah, bagian dari musik? Maksud lu gua dijadiin dawai biola? Wah, kagak bisa bro, badan gua kagak elastis." Suasana makin gawat. Angin berputar kencang, bunga flamboyan beterbangan seperti badai merah. Daun-daun jatuh menutupi kepala Fadil, bikin dia mirip kayak dipakaikan wig dadakan. Dia tambah panik, "Ya Allah, gua mau pulang aja. Ini flamboyan kenapa jadi kayak studio konser mistis? Gua kagak kuat." Tapi semakin dia panik, semakin Fosegrim terlihat menikmati situasi. Dia tersenyum lebar kali ini, matanya menyipit seperti sedang bermain-main. Biolanya mengeluarkan nada rendah, berat, dan bergema. Nada itu bikin kuping Fadil terasa berdengung, bikin tanah makin bergetar, bikin flamboyan makin merunduk seolah sujud kepada musik itu. Jangan dekat-dekat. Lu mau ngajarin gua main biola, ya? Oke, gua mau belajar. Tapi jangan pakai intimidasi dong. Kayak gini MAH bukan kursus musik, tapi kursus survival, kata Fadil, setengah memohon, setengah bercanda. Tapi Fosegrim gak berhenti. Dia terus gesek biolanya, nadanya semakin kompleks, semakin indah tapi juga semakin mengerikan. Tiba-tiba, seekor burung gagak yang biasa nongkrong di flamboyan ikut jatuh. Bukan karena ditembak, tapi karena saking terpukaunya sama suara biola. Burung itu pingsan di tanah, bulunya merinding. Fadil tambah histeris, "Ya ampun, burung aja kagak kuat, apalagi gua. Mampus gua nih." Dia coba mundur lagi, tapi kakinya kesandung akar flamboyan yang menonjol. Bruak, jatuhlah dia terjerembab, mukanya nempel di tanah. "Aduh, flamboyan, lu bener-bener komplotan sama Fosegrim ya? Mau gua dipermalukan sampai begini?" teriaknya. Fosegrim melangkah makin dekat. Suara biolanya makin tajam, bikin tanah di sekitarnya basah. Seolah-olah flamboyan itu sekarang berdiri di atas tepi sungai, padahal tadi jelas-jelas kering. Fadil yang jatuh bangun langsung berdiri lagi, tapi kakinya gemetar hebat. Weh, gua nyerah. Jangan kejar gua takut."
Musik lu keren sih, tapi nyeremin banget. Gua cukup dengar dangdut aja udah. Semakin panik, semakin kocak wajah Fadil. Ondel-ondel segede itu jalannya udah kayak bebek ketakutan. Goyang kiri kanan. Mukanya penuh bunga flamboyan, tangannya sibuk nutup telinga padahal nggak ada gunanya. Tapi justru tingkahnya itu bikin situasi makin absurd. Bayangkan, roh air mistis dari Skandinavia yang biasanya serius dan anggun, sekarang malah mengejar ondel-ondel kecil yang sibuk ngoceh sambil lari terbirit-birit. Fadil bahkan sempat nyeletuk sambil terengah-engah. Ya Allah, gua dikejar musisi luar negeri. Kagak keren gua, lari-larian kayak gini. Ini flamboyan saksi bisu penderitaan gua. Ampun dah, flamboyan. Tolongin gua kek, jangan diam aja. Tapi flamboyan tentu saja nggak bisa bantu. Yang ada, kelopak merahnya terus jatuh. Makin banyak, bikin tanah jadi licin. Fadil makin susah lari, malah beberapa kali hampir tergelincir. Sementara Vosegrim, dengan wajah tenang dan langkah pelan, tetap mendekat tanpa harus berlari. Musik biolanya seperti magnet yang terus menarik Fadil makin dekat. Makin panik, makin gak karuan. Dan begitulah, kejar-kejaran absurd itu dimulai. Ondel-ondel Fadil, dengan kepala penuh bunga flamboyan dan sandal putus, dikejar makhluk gaib dari Norwegia yang jago main biola. Siapapun yang lihat adegan itu pasti bingung. Ini konser musik, film horor, atau pertunjukan komedi? Udara sore yang mulai meredup perlahan diselimuti nuansa magis. Seakan-akan semesta sedang menyaksikan pertemuan aneh antara dunia manusia, roh air Skandinavia, dan makhluk unik berupa flamingo raksasa. Ondel-ondel Fadil yang tubuhnya masih dipenuhi keringat dingin karena dikejar Vosegrim, kini terhuyung-huyung di atas punggung flamingo. Burung itu mengepakkan sayapnya yang panjang berwarna merah muda lembut, berkilauan terkena cahaya matahari sore yang menembus sela awan tipis. Setiap kepakan sayapnya menghasilkan angin kencang, membuat daun flamboyan beterbangan semakin banyak, jatuh berputar-putar ke tanah bagaikan hujan bunga api merah yang membakar udara. Fadil memeluk erat leher flamingo, jantungnya berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Ia tahu dirinya berhasil selamat untuk sementara, tapi bayangan Vosegrim tidak mudah dilupakan. Mata roh air itu sempat menatapnya tajam dengan sorot biru kehijauan yang menusuk, penuh amarah bercampur kesedihan, seolah-olah mengingatkan bahwa pelariannya ini hanyalah jeda singkat sebelum badai sesungguhnya datang. Flamingo raksasa itu melesat tinggi, menembus langit yang berubah oranye keemasan. Dari atas sana, Fadil bisa melihat hutan flamboyan seperti hamparan karpet merah yang membara. Pohon-pohon menjulang bagaikan obor raksasa, sementara sungai di kejauhan berkilau laksana ular perak yang meliuk di antara bebatuan hitam. Pemandangan itu sebenarnya indah, tapi bagi Fadil yang masih diliputi rasa takut, semuanya tampak menyeramkan. Setiap kilatan cahaya, setiap bayangan pepohonan, terasa seperti pertanda bahwa Vosegrim masih mengintai. Ia pernah mendengar cerita dari kakeknya bahwa roh-roh Skandinavia, terutama Vosegrim, tidak mudah menyerah jika sudah terganggu. Mereka bisa mengikuti manusia hingga jauh ke daratan, bahkan menembus batas-batas negeri. Kalau kau sudah memancing kemarahan roh air, tak ada tempat aman di bumi ini, begitu kata kakeknya dulu. Ingatan itu membuat tubuh Fadil gemetar semakin hebat. Angin semakin kencang di ketinggian, rambut dan kain pada tubuh ondel-ondel Fadil terombang-ambing liar. Flamingo raksasa itu tampak tenang. Matanya yang bulat hitam berkilau memantulkan ketegangan situasi. Ia seperti mengerti bahwa Fadil sedang melarikan diri, seakan-akan flamingo itu sendiri adalah penolong yang dikirimkan oleh takdir. Namun, setiap kali Fadil menoleh ke belakang, ia melihat kilatan cahaya aneh di bawah, seperti pantulan air yang bergerak mengikuti mereka. Suara samar alunan biola mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Nada-nadanya sendu, penuh lirih rindu, seperti melodi yang lahir dari dalam air sungai yang dalam dan sepi. Fadil terperangah, bulu kuduknya meremang. Itu pasti Vosegrim, pikirnya. Tidak mungkin ada musisi biasa yang bisa memainkan melodi seindah sekaligus semenakutkan itu. Setiap nada seperti menggoda hati untuk mendekat, membuat Fadil hampir kehilangan pegangan karena terhanyut oleh musik gaib itu. Flamingo raksasa tiba-tiba mengepakkan sayap lebih keras, seolah mencoba melawan tarikan melodi gaib Vosegrim. Fadil yang tadinya hampir terhipnotis kembali tersadar. Ia memejamkan mata, berusaha mengusir alunan biola itu dari kepalanya,
Tapi semakin keras ia menutup telinga dengan tangannya, semakin jelas nada-nada itu menusuk langsung ke dalam hati. Kenapa dia terus mengikutiku? Fadil mengumpat lirih, suaranya hampir tertelan oleh desau angin. Dalam hati kecilnya ia sadar, mungkin bukan sekadar kemarahan yang membuat Fosegrim mengejarnya. Mungkin ada sesuatu yang diinginkan roh itu darinya. Entah karena Fadil telah mengganggu wilayah kekuasaannya di sungai tadi, atau ada rahasia lain yang belum ia pahami. Tetapi yang jelas, tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Ia harus mencari cara agar bisa benar-benar lepas dari kejaran roh air berbahaya itu. Di kejauhan, cahaya bulan mulai muncul, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Langit memamerkan warna ungu, oranye, dan biru bercampur jadi satu, menambah nuansa dramatis pelarian Fadil. Flamingo menukik rendah, melewati hamparan padang rumput luas yang bergoyang diterpa angin sore. Dari atas, rumput itu tampak seperti samudra hijau yang tak berujung, bergelombang seperti air laut. Fadil menoleh ke bawah, mencoba mencari tempat aman untuk mendarat. Namun di balik keindahan padang rumput itu, suara biola kembali bergema, kali ini lebih keras. Bahkan terdengar seperti dimainkan tepat di samping telinganya. Jari jemari gaib seolah menyentuh udara, menghasilkan nada-nada yang membuat hati bergetar sekaligus tubuh gemetar. Fadil memeluk Flamingo lebih erat, berharap burung itu tetap terbang dan tidak terpengaruh. Namun, Flamingo tiba-tiba mengepakkan sayap lebih pelan, tubuhnya goyah, seolah-olah musik Fosegrim juga mengikatnya. Fadil panik, wajahnya pucat, matanya melebar penuh ketakutan. "Jangan berhenti, terbanglah, kumohon," teriaknya sambil menepuk-nepuk leher Flamingo. Burung itu berusaha melawan. Matanya memancarkan kilat keberanian, tapi tubuhnya seakan ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Dari kejauhan, kilatan air terlihat memancar ke atas, membentuk semacam pusaran di udara, dan di tengahnya samar-samar muncul siluet seorang pria berambut panjang, dengan biola di tangannya. Itulah Fosegrim, roh air Skandinavia yang terkenal mampu membuat manusia tergila-gila hanya dengan sekali gesekan dawai. Tubuhnya berkilau kebiruan, seperti air yang dipantulkan cahaya bulan. Senyumnya samar, penuh teka-teki, antara marah dan iba, antara ingin menghancurkan dan ingin mengajar. Fadil menahan napas, tubuhnya kaku, hatinya bercampur aduk. Ia tahu jika ia menatap terlalu lama ke arah Fosegrim, pikirannya bisa tertarik masuk ke dalam alunan musik itu. Namun, ia juga sadar bahwa jika ia tidak menghadapi roh itu dengan berani, ia mungkin akan terus diburu tanpa akhir. Flamingo yang ditungganginya kini berputar-putar di udara, terombang-ambing seperti daun kering dalam pusaran angin. Di bawah mereka, bayangan flamboyan tampak berguncang, cabang-cabangnya bergetar meski angin tidak menyentuhnya. Seolah seluruh alam ikut terperangkap dalam irama biola Fosegrim. Malam semakin pekat, hanya cahaya bulan yang menyinari. Dunia menjadi panggung luas bagi duel tak seimbang. Seorang ondel-ondel yang ketakutan di atas Flamingo raksasa, melawan roh air kuno dengan kekuatan musik gaib yang mematikan. Di tengah ketegangan itu, Fadil mencoba mengingat kembali satu hal yang pernah ia dengar dari cerita rakyat. Roh-roh semacam Fosegrim tidak sepenuhnya jahat, tapi mereka bisa berbahaya jika diganggu. Jika ada manusia yang bisa memberikan persembahan tepat, mereka bahkan bisa mengajarkan seni biola yang tak tertandingi. Ingatan itu membuat Fadil berpikir cepat. Kalau benar, mungkin dia tidak hanya ingin membunuhku, mungkin dia ingin sesuatu dariku. Tapi masalahnya, ia tidak tahu apa yang harus dipersembahkan. Kakeknya dulu pernah bilang bahwa Fosegrim bisa diajak damai dengan memberikan potongan daging kambing hitam yang dilemparkan ke sungai pada malam bulan purnama. Tapi Fadil jelas tidak membawa kambing, apalagi potongan daging. Ia hanya membawa dirinya sendiri, seonggok keberanian tipis, dan seekor flamingo raksasa yang kini hampir menyerah. "Bagaimana aku bisa keluar dari ini?" gumamnya lirih, hampir putus asa. Namun, justru pada titik itulah, sesuatu dalam diri Fadil berubah. Ia sadar bahwa bersembunyi dan kabur tidak akan menyelesaikan masalah. Jika Fosegrim memang ingin sesuatu darinya, ia harus berani menanyakan langsung, meski itu berarti menghadapi bahaya lebih besar. Dengan sisa tenaga, Fadil berdiri di atas punggung Flamingo, tubuhnya bergoyang karena angin kencang. Ia menatap ke arah pusaran air di langit tempat Fosegrim muncul. Suara biola semakin keras,
Nada-nadanya menusuk ke dalam hati, membuat bulu kuduk berdiri. Tapi Fadil menggertakkan gigi, berteriak sekuat tenaga, "Apa yang kau inginkan dariku? Kenapa kau terus mengejarku?" Di tengah kepanikan yang belum benar-benar reda, ondel-ondel Fadil akhirnya memberanikan diri untuk mengarahkan flamingo raksasa itu menjauh dari sungai tempat asal Fossegrim. Burung flamingo dengan bulu merah muda yang indah itu mengepakkan sayap lebarnya, menembus kabut tipis senja yang mulai turun dari puncak gunung. Angin menerpa wajah topeng Fadil, membuat pita-pita kain di sisi kepalanya berkibar seperti bendera perang. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena rasa takut, melainkan juga karena takjub dengan pemandangan yang terbentang luas di bawah sana. Dari ketinggian, ia bisa melihat hutan flamboyan yang berderet rapi, sungai berliku yang berkilau seperti perak, serta desa kecil yang jauh di kejauhan dengan lampu-lampu yang mulai menyala seiring matahari tenggelam. Namun di balik semua keindahan itu, bayangan Fossegrim yang tak henti-henti mengejarnya membuat segalanya terasa mencekam. Roh air itu tak pernah lelah. Ia muncul dari setiap percikan air, meluncur di antara kabut, bahkan suaranya, denting biola merdu yang kini berubah menjadi nada mengerikan, terus menghantui pendengaran Fadil. Seolah-olah Fadil berada dalam pertunjukan orkestra raksasa, tapi ia adalah penonton sekaligus korban yang harus berlari dari nada-nada mematikan itu. Flamingo raksasa terus membawa Fadil melintasi langit. Mereka melewati jurang dalam dengan air terjun deras yang berjatuhan seperti tirai kristal. Dari bawah, muncul bayangan Fossegrim yang menyusup lewat pusaran air, lalu melompat tinggi hampir mencapai kaki flamingo. Fadil menjerit, memeluk erat bulu flamingo agar tidak terjatuh. Burung itu, merasa terancam, mengepak lebih keras, menimbulkan pusaran angin yang membuat pepohonan di bawah bergetar hebat. Pada saat itu, Fadil merasakan ketegangan luar biasa, seolah dirinya bukan sekadar ondel-ondel anak-anak lagi, melainkan seorang satria kecil yang harus melawan makhluk gaib dari negeri jauh. Hati kecilnya berbisik bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia harus mencari cara untuk mengalahkan Fossegrim, atau setidaknya menahannya agar tidak terus memburu. Namun, bagaimana caranya? Ia hanya memiliki tubuh kayu dan kain, tidak punya senjata, tidak punya mantra, hanya keberanian yang rapuh serta seekor flamingo ajaib yang kebetulan mau menolong. Di tengah kebingungan itu, suara biola Fossegrim semakin mendekat. Kali ini nadanya berubah, bukan lagi sekadar ancaman, melainkan rayuan yang halus. Alunan itu berputar di sekitar telinga Fadil, membuat kepalanya pening. Nada-nada itu seperti berbisik, "Turunlah, mendekatlah ke sungai. Biarkan aku mengajarimu musik abadi, biarkan aku memberimu keindahan yang tak dimiliki siapapun." Fadil terhuyung di atas punggung flamingo, matanya hampir terpejam, seolah tubuhnya dipaksa untuk menuruti irama magis itu. Flamingo menyadari bahaya, ia berputar cepat di udara, mengepakkan sayap untuk membangunkan Fadil. Angin kencang membuat Fadil tersadar sesaat. Namun pesona musik itu masih kuat, menusuk pikirannya. Disinilah Fadil menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya soal fisik, melainkan juga soal hati dan pikiran. Jika ia kalah oleh alunan biola itu, maka ia akan jatuh ke tangan Fossegrim tanpa perlu dikejar. Ia mencoba menutup telinga dengan kedua tangannya, tapi suara itu tetap menembus, seperti datang dari dalam hatinya sendiri. Flamingo lalu menukik tajam, membawa Fadil ke arah puncak gunung berbatu yang ditumbuhi pepohonan flamboyan langka. Cahaya bulan mulai muncul, menyorot keindahan bunga merah yang mekar di pucuk ranting. Saat mendarat di antara pepohonan itu, Fadil terengah-engah, mencoba mengatur napasnya. Ia merasa sedikit lega karena untuk sesaat, suara biola itu mereda, seolah tertahan oleh aura pohon flamboyan yang kuat. Ternyata, pohon flamboyan bukan sekadar pohon biasa. Dari cerita turun-temurun, konon flamboyan tua menyimpan energi alam yang bisa melindungi dari roh jahat, terutama roh air yang seringkali lemah bila jauh dari sumbernya. Fadil merasakan kekuatan aneh dari tanah di bawah kakinya, seakan-akan akar flamboyan sedang berusaha melindunginya. Namun, ia tahu Fossegrim tidak akan menyerah begitu saja. Benar saja, tak lama kemudian, dari celah kabut, muncul bayangan tinggi dengan biola berkilau di tangannya. Wajahnya samar, antara manusia dan roh, dengan sorot mata biru yang menyala. Senyum tipisnya membuat bulu kuduk Fadil berdiri. "Kau pikir bisa bersembunyi dariku, anak kayu?" bisik Fossegrim dengan suara bergema, seperti berasal dari dasar sungai.
Fadil menelan ludah. Flamingo di sampingnya berjongkok, siap melindungi, tapi juga tampak gugup menghadapi roh air yang legendaris itu. Biola Fossegrim perlahan dimainkan lagi. Kali ini nadanya lebih cepat, lebih tajam, seperti serangan yang tak terlihat. Udara bergetar, dedaunan flamboyan berjatuhan, dan tanah bergetar seolah ada gempa kecil. Fadil menutup mata, mencoba menahan terjangan nada itu. Ia ingat pesan lama dari kakeknya dulu, bahwa musik tidak selalu harus dilawan dengan senjata, melainkan bisa ditangkis dengan hati yang teguh dan nyanyian jiwa. Maka dengan suara serak tapi penuh tekad, Fadil mulai melantunkan pantun-pantun Betawi, suaranya pecah, namun tulus. Anehnya, pantun itu seolah menjadi penghalang tipis yang meredam sebagian alunan biola. Fossegrim terhenti sejenak, terkejut melihat ondel-ondel kecil berani menentang kekuatannya dengan nyanyian tradisional. Apa itu? Desisnya. Fadil terus melantunkan pantun, kini lebih lantang, sambil memukul-mukul dada kayunya mengikuti irama. Flamingo juga berkokok aneh, menambah bunyi yang tak biasa. Bersama-sama, mereka menciptakan harmoni unik, tabrakan budaya antara musik Betawi dan biola Skandinavia. Namun, pertempuran itu belum berakhir. Fossegrim murka, nadanya semakin liar, hingga bunga flamboyan beterbangan seperti hujan merah di malam itu. Api semangat dalam diri Fadil pun semakin berkobar. Ia sadar, jika ia bisa bertahan sedikit lebih lama, mungkin pohon flamboyan akan memberikan perlindungan lebih besar. Ia terus bernyanyi, terus melawan, meski tubuh kayunya mulai retak sedikit karena getaran suara biola. Suasana semakin intens, seolah seluruh dunia mendengarkan duel musik antara roh air dari Norwegia dan ondel-ondel kecil dari Betawi, diiringi seekor flamingo raksasa yang setia menemani. Pada akhirnya, perjalanan luar biasa ondel-ondel Fadil bersama flamingo raksasa yang membawanya kabur dari kejaran Fossegrim tidak hanya meninggalkan bekas luka ketakutan, tetapi juga membuka pintu kesadaran baru tentang arti keberanian, persahabatan, dan batas antara dunia manusia dengan dunia gaib. Saat cahaya matahari mulai meredup di ufuk barat, langit memerah keemasan seperti tirai megah yang menutup sebuah pertunjukan besar. Fadil menatap kembali ke arah danau tempat ia pertama kali mendengar alunan biola Fossegrim. Rasa was-was masih ada, karena suara denting biola samar masih bisa terdengar terbawa angin sore, seolah roh air itu tidak sepenuhnya pergi. Namun, bersamaan dengan itu, ada juga rasa kagum dan syukur yang tak bisa ia sembunyikan. Ia sadar, tidak semua perjumpaan dengan makhluk dari dunia lain harus berakhir dalam kehancuran atau kesedihan. Terkadang, meski penuh bahaya, perjumpaan itu bisa memberi pelajaran yang tidak pernah didapat dari guru, buku, atau kehidupan sehari-hari. Fadil menurunkan tubuhnya dari punggung flamingo yang perlahan mengepakkan sayap, menandakan perjalanannya hampir usai. Burung flamboyan merah muda itu menunduk, seperti mengisyaratkan salam perpisahan. Matanya yang bulat dan jernih menatap Fadil penuh kelembutan, berbeda sekali dengan tatapan tajam Fossegrim yang menusuk dan penuh ancaman. "Terima kasih," bisik Fadil lirih, sambil menyentuhkan tangannya ke bulu leher flamingo yang lembut. Dalam benaknya, Fadil merasa flamingo itu bukan hanya sekadar hewan penolong, melainkan utusan takdir yang muncul di saat yang paling genting, ketika ia hampir kehilangan segalanya. Bulu flamingo berkilauan terkena sinar mentari sore, menjadikannya seperti makhluk mitologis yang lahir dari perpaduan dunia nyata dan dunia dongeng. Burung itu mengepakkan sayapnya sekali lagi, menghasilkan pusaran angin yang menebarkan aroma danau dan pepohonan flamboyan yang terbawa dalam bulu-bulunya, lalu terbang menjauh perlahan, menghilang di balik siluet hutan. Saat langkahnya kembali menapak tanah, Fadil merasakan bumi di bawah kakinya terasa berbeda, seakan lebih kokoh, lebih nyata. Rasa takut yang sebelumnya menguasai dirinya, kini perlahan berubah menjadi keteguhan hati. Ia teringat bagaimana Fossegrim nyaris menyeretnya ke dalam dunia air, dunia penuh misteri dan kesunyian yang tidak seharusnya dimasuki manusia. Namun, dalam ketakutan itulah, Fadil menemukan keberanian untuk melawan, untuk tetap bertahan, dan akhirnya untuk percaya pada kekuatan tak terlihat yang hadir menolongnya. Bagi Fadil, peristiwa ini adalah pengingat bahwa manusia seringkali terlalu sombong, merasa mampu menghadapi dunia sendirian. Padahal, terkadang manusia hanya bisa selamat karena adanya pertolongan dari sesuatu di luar dirinya, entah itu sahabat, makhluk lain, atau bahkan takdir yang bekerja dengan cara misterius.
Fadil kemudian berjalan menuju pohon flamboyan yang sebelumnya menjadi tempat persembunyiannya. Daunnya masih bergoyang perlahan, menyisakan bunga-bunga merah oranye yang berguguran ke tanah. Pohon itu seperti saksi bisu dari semua kejadian yang baru saja menimpanya. Ia mengingat betul bagaimana ia bersembunyi dengan nafas terengah-engah di bawah rimbunannya, mencoba melindungi diri dari kejaran roh air yang membawa biola. Kini, suasana pohon flamboyan itu terasa berbeda. Tidak lagi menyeramkan, melainkan seperti rumah yang memberinya perlindungan di saat genting. Fadil tersenyum getir, lalu duduk bersandar di batangnya yang kokoh. Ia menutup mata sebentar, membiarkan suara alam yang mulai mereda mengisi telinganya. Kicau burung, gemerisik dedaunan, dan desiran angin sore seakan menjadi orkestra alami yang jauh lebih indah daripada nada biola Fossegrim yang penuh sihir dan ancaman. Namun, meskipun bahaya sudah berlalu, bayangan Fossegrim masih membekas dalam pikirannya. Fadil tahu, roh air dari Skandinavia itu tidak akan begitu saja berhenti mengejarnya. Fossegrim adalah makhluk abadi, penjaga rahasia musik alam yang bisa mengajarkan manusia alunan biola paling indah, tetapi selalu menuntut sesuatu sebagai bayaran. Jika diganggu atau ditolak, ia akan marah. Dan kali ini, Fadil telah menolak dengan tegas. Ada kemungkinan Fossegrim akan muncul kembali suatu hari nanti, entah dalam bentuk suara, bayangan di air, atau mimpi yang samar. Namun, Fadil tidak lagi ingin lari. Ia tahu bahwa hidup tidak bisa selalu dihabiskan dalam pelarian. Yang bisa ia lakukan hanyalah bersiap, menguatkan hati, dan menjaga agar tidak mengulang kesalahan yang sama, menyepelekan tanda-tanda alam atau bertindak gegabah di tempat yang bukan miliknya. Malam pun perlahan turun, menggantikan sore dengan taburan bintang di langit. Udara semakin dingin, dan Fadil menarik napas panjang sambil memeluk lututnya. Ia merenung, mencoba merangkai semua kejadian yang baru saja dialaminya ke dalam sebuah pelajaran hidup. Pertama, ia belajar bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan dengan kekerasan. Kadang, keberanian adalah memilih untuk bertahan meski hati gemetar ketakutan. Kedua, ia belajar bahwa dunia ini penuh dengan makhluk dan kekuatan yang tidak terlihat, yang sebaiknya dihormati dan tidak sembarangan diganggu. Dan ketiga, ia belajar bahwa pertolongan bisa datang dari arah yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Flamingo, burung yang sering dianggap hanya simbol keindahan, justru menjadi penyelamatnya. Dari situlah Fadil mulai percaya bahwa setiap makhluk di dunia ini punya perannya masing-masing, sekecil atau seaneh apapun bentuknya. Ketika ia hendak beranjak pulang, Fadil sempat menoleh sekali lagi ke arah danau. Permukaan airnya berkilau keperakan, memantulkan sinar bulan yang baru saja naik ke langit. Di sela kilau itu, seolah ada bayangan samar sosok Fossegrim yang duduk di atas batu, memainkan biola dengan lirih. Alunannya tidak lagi terdengar mengancam, melainkan penuh kesedihan, seakan roh air itu tengah meratapi sesuatu yang hilang. Mungkin, Fadil berpikir, Fossegrim sebenarnya bukan sekadar makhluk jahat. Mungkin ia hanyalah roh kesepian yang mencari teman, meski caranya penuh paksaan dan bahaya. Pikiran itu membuat hati Fadil sedikit melunak. Ia tidak lagi membenci Fossegrim, hanya merasa iba, sekaligus waspada. Karena apapun alasannya, roh air tetaplah makhluk berbahaya bagi manusia. Dengan langkah mantap, Fadil meninggalkan hutan, melewati jalan setapak yang diterangi cahaya bulan. Ia tahu, perjalanan pulang masih panjang, tetapi hatinya kini lebih tenang. Ia sudah melihat sisi dunia yang jarang disentuh orang biasa. Ia sudah menghadapi bahaya, rasa takut, dan kematian yang hampir merenggutnya, tetapi ia berhasil selamat. Pengalaman ini akan menjadi cerita yang selalu ia ingat sepanjang hidupnya, meski mungkin orang lain akan sulit mempercayainya. Namun, bagi Fadil, itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana ia tumbuh menjadi pribadi yang lebih berhati-hati, lebih menghargai alam, dan lebih berani menghadapi apapun yang datang di masa depan. Begitulah akhir kisah ondel-ondel Fadil yang sempat dikejar Fossegrim, roh air dari Skandinavia yang mahir memainkan biola, lalu akhirnya diselamatkan oleh Flamingo yang muncul bak mukjizat. Cerita ini menjadi pengingat bahwa hidup penuh kejutan, dan seringkali kita harus menghadapi ketakutan terbesar kita untuk menemukan keberanian sejati. Seperti Fadil yang akhirnya belajar bahwa setiap makhluk punya tempatnya sendiri. Manusia pun harus tahu batas, menghormati alam, dan tidak serakah mengejar sesuatu yang bukan miliknya.
Karena jika tidak, kita bisa saja berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Dan siapa sangka, di balik ketakutan itu, terkadang ada pelajaran indah yang menunggu untuk kita temukan.